Baik, untuk yang praktikum Anda buka di ini di pertemuan yang judulnya tentang ini punya Anda nggak? Oh, salah ya, sebentar. Untuk yang praktikum Anda ambil ini dan kita ini ya. Ya ini, Anda ambil yang pertemuan 10 ini ya, yang judulnya Packet Tracer Activity Source Files. Ini bahan atau modul praktikum kita, sekaligus untuk memperlihatkan nanti bentuk Anda UAS nanti. Jadi praktikum UAS itu online, langsung di website Cisco, bentuknya mirip dengan beberapa, dengan Packet Tracer Activity yang ya yang harus Anda kerjakan ini. Jadi ini adalah pekerjaan wajib setiap yang mengambil mata kuliah namanya network fundamental ya. Ya Anda download nanti ini apa yang paket tracer activity source file, karena saya kirim zip ya, karena dia 10 mega. Nanti Anda ekstrak. Anda ekstrak nanti. Nah, ini hasil ekstraknya seperti ini. Ya. Hasil ekstraknya seperti ini. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Ya, takut saya salah share. Karena kalau saya share milih aplikasi, saya pindah-pindah nggak kelihatan. Ini tadi share ini ya, share aplikasi, jadi ikut pindah ya. Jadi begitu ini nanti begitu Anda mana dia? Ini Anda ekstrak ya, kan zip ya. Nanti filenya ini. Nah, filenya ya lumayan ada banyak ya, sekaligus dengan petunjuknya. Setiap file menggunakan kode angka. Angka yang pertama ini menyatakan chapternya. Jadi kalau ini 1, 2, 4, 4 ini berarti chapter 1. Ini juga chapter 1. Ini berarti chapter 2, ini chapter 2, chapter 2, chapter 2, ini chapter 3. Ini chapter berapa? Yang sedang saya klik? 11, Pak. 11 ya. Kita akan lihat ya. Oke, Pak. Nah, apa yang Anda kerjakan? Jadi ini kalau di Cisco inilah modul praktikumnya. Ya, modul praktikumnya. Jadi sebenarnya kita udah melakukan sampai sebagian besar ini udah kita lakukan ya. Cuma kemarin saya gunakan pakai versi penjelasan yang dari saya gitu. Nah, contohnya ini saya ambil ya, saya buka ya. Jadi cara bukanya boleh Anda open dari paket tracer, atau boleh kalau udah ada paket tracer Anda double klik aja. Double klik, nanti otomatis dia akan membuka paket tracer kita ya. Kita tunggu. Karena saya belum buka ya. Kalau udah dibuka duluan bisa lebih cepat. Ya ini dia, baru kebuka. Versi terbaru kan? Yang terakhir versi 7.3 ya. Ada nggak yang belum mendownload paket tracer? Sudah semua kan? Karena nanti waktu Anda ujian, wajib di komputer Anda ada paket tracer. Ada paket tracer. Oke, ini masih proses membuka. Kita tunggu. Kelihatan ya? Ada tulisan paket tracer. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, ini kalau ada pertanyaan gini, lo aja ya. 7.3.1. Saya gunakan 7.3.1, kayaknya itu yang terakhir. Perintahnya ini, nah, untuk pengerjaan ini, SOS lab ya, activity, maksudnya kegiatan di lab ini, yang dari Cisco ya, dari modul Cisco. Nah, Anda harus masukkan ini, seperti kemarin, Anda masukkan ini. Anda login seperti di NetAcad. Di sini login NetAcad saya. Kalau tidak seperti itu, saya anggap Anda nyontek. Nah, nanti bisa diperiksa.
Berikutnya, nah ini boleh ditulis mau nama Anda ya. Kalau Anda nanti pakai NIM ya, supaya nanti cepat saya mencarinya. Saya contohkan aja ya. Misalkan 2018 23 0300. Misalkan namanya asal aja ya. Email Anda ya. Suka email Anda. Nah, gitu nanti setiap ini. Kemarin saya minta di sini ya masukkan ini. Ya boleh di sini, boleh sini. Tapi nanti waktu dibuka akan kelihatan nanti di mana di file Anda ya. Nah, ini diokekan. Yes. Change. Oh, ini karena namanya saya ubah ya. 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 Yaudah ya. Tapi nanti seperti itu ya. Tadi saya nggak mau ubah namanya, nanti berubah nama di tracer saya. Nah, jadi terbuka seperti ini. Ada dua tampilan. Yang pertama ini modulnya. Modulnya maksudnya ini handout-nya ya. Ini petunjuknya. Ini bahan praktikumnya, ini paket tracer. Jadi ada dua ini. Satu ini kalau Anda klik dari Windows, nah ini kelihatan modulnya. Ini saya baru sekali nih memperlihatkan pakai Zoom ya. Kelihatan nama Anda dua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ini kontrol panel Zoom-nya mengganggu ini ya. Nah, saya jadi hoster. Disembunyikan kontrol ALT SIP. Hilang. Ya, oke. Ya, jadi nah ini apa yang dilakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda baca. Anda baca ini modulnya ini. Anda baca. Ini saya baca cepat aja ya. Jadi ini karena yang pertama, ini sebenarnya pekerjaannya cuma mengamati ya. Yang untuk chapter 1 ini kebanyakan mengamati. Ya, background. Jadi ini mau apa? Yang pertama ini mau memberitahu Anda tentang penggunaan paket tracer. Ini yang modulnya ini, yang modul. Jadi objektif tujuan ya, overview the packet tracer, maksudnya memperkenalkan penggunaan paket tracer. Kan kita sudah. Jadi ini ya kalau Anda mau ikutin aja, Anda ikutin aja yang dimintanya. Jadi yang pertama ini diminta apa? Bahwa paket tracer itu ada help-nya, ada tutorialnya dalam bentuk video, ada online resource-nya ya. Jadi ada bantuan online-nya gitu. Kemudian paket tracer itu ada yang simulasi, ada yang real time. Jadi ada simulation simulasi pada paket tracer itu ada dua. Ada real time, ada yang simulasi. Mungkin kemarin kan sudah saya beritahu ya, ini ya, ini real time. Kalau saya klik ini, nah ini untuk simulasi. Simulasi yang kalau kita jalankan kelihatan datanya kan. Ya. Kalau yang ini yang real time. Jadi real time kalau saya mau memping dari komputer ini ke komputer ini kan bisa pakai ini ya. Saya ping, saya lekatkan, nah, saya beginikan. Nah, ini sukses. Ini berarti mempingnya ini mode-nya itu mode real time. Tapi kalau pakai simulation, nah perbedaannya adalah lihat, saya lakukan cara yang sama dari sini ke sini, nah, kemudian saya jalankan. Nah itu kelihatan, aliran datanya kelihatan. Nah, ini yang amplop ini ibaratnya data dikirim. Jadi kalau mau mengirim dari home desktop ke home laptop melalui jaringan ini, pertama ke router dulu, ini kan router, dari router baru ke laptop. Nah, itulah kelebihannya nanti kalau kita melakukannya pakai simulation. Nah, itu di modul ini ya, diminta lakukan percobaan aja. Belum ada nilainya ya. Mana dia? Ini dia. Nah, begitu nih, real time dengan simulation. Kemudian ada tampilan logic sama fisik kan di paket tracer. Ada logical, ada physical. Ini yang di kiri atas ini.
Ini kan yang sekarang ini logikal. Kalau fisikal ini bentuk jaringannya kalau besar itu akan memperlihatkan secara fisik kabelnya dari sini ke sini, ya. Nah, itu akan kelihatan ya secara ininya ya, karena kan jaringan ini seringkali luas ya, cukup luas. Kemudian kalau tampilannya itu ada zoom-nya ya, bisa dibesarkan, nah, bisa dibesarkan, ini dikecilkan, nah ini gambar kecilnya seperti ini. Jadi ada logic, ada fisik. Yang logic juga bisa dikecilin, nah ini logic bisa dibesarkan. Mau dinormalkan klik yang R. Ya, itulah modul yang pertama. Yang selengkapnya nanti silakan Anda kalau Anda ingin lakukan, silakan Anda lakukan. Yang chapter 1. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Nah, tadi, ini kan yang 11 ya. 1244. Sekarang 1245 juga. 1245 saya klik. Ya, laser ini membutuhkan memori yang besar juga ya, agak lama kalau kita buka. Oke, kita tunggu. Ini tadi yang 1245 ya. Ya, login ya. Seperti di net akad Anda. Tadi saya beri nama saya aja ya. Yes. Oke, ini yang kedua. Market tracer, network representation. Nah, yang kedua ini disuruh ngapain? Nah, silakan baca nih yang objektifnya. Suruhnya ngapain nih? Ya. The network model in this activity incorporate many of the technology that you will master in your session as studies. It represents the simplified version of how a small to medium size business network might look. Feel free to explore the network on your own when you are ready process through the following step. Jadi kita diberikan ini jaringan yang ini jaringan besar kan yang kita nggak pernah buat yang selengkap ini. Jadi ini kalau ini jaringannya ini sudah ini LAN yang dalam kotak-kotak ini pasti LAN. Jadi kenapa ini LAN? Karena ini ada menggunakan switch ya, kalau menggunakan switch LAN. Ini nanti WAN. Diletakkan di sentral, diletakkan ini di cabang ya, branch. Ini di kantor, office. Oke. Nah, ini yang diminta adalah Anda mengidentifikasi komponen. Ya, sebentar, yang ini dia adalah yang tadi selesai kita tutup dulu ya. Sebentar, yang ini saya tutup dulu. Aja bukan ini. Yang 1244 ya. Nah, ya 1245 ini. Jangan ada dua. Nah, ini dia. Jadi ini juga diminta mengeksplor. Dan ini juga belum ada nilainya. Nanti kalau ada nilainya di sini ya. Ini belum ada nilainya. Anda cuma diminta melakukan pengamatan terhadap jaringan yang sudah dibuatkan. Yang pertama diminta menjelaskan apa bedanya LAN dengan WAN. Tadi kan saya sebut ya. Ini LAN
LAN. LAN itu ciri khasnya adalah switch. Kalau WAN itu ciri khasnya nih yang pakai konektor yang warna merah ini. Karena WAN itu kan jarak jauh, ya. Bukan jaringan dari jarak jauh. Ya, jadi ada itu ya. Ada berapa WAN di sini? Nah, itu ditanya. Ada berapa WAN? How many WANs do you see? Ada berapa WAN? Ada berapa LAN di sini? Ya, ada berapa LAN yang nanti kita bahas ya. Kemudian yang D ya, the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not reflect the structure. Nah, jadi ini walaupun disebut internet, tetapi cukup disimpulkan sama ini aja ya. Jadi sebenarnya internet ini rumit lagi kalau kita mau masuk ya ke teknologi internet. Ini ya. What are some of the common ways the home user connect to the internet? Apa yang cara paling umum yang digunakan untuk terhubung ke internet? What are some common method business use? Kalau orang yang untuk bisnis, ya untuk untuk yang lebih profesional, connect ke internet pakai apa? Kalau untuk orang di rumah pakai apa? Itu yang ditanya. Di sini. Ya, ini juga pengamatan. Ini juga pengamatan. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, kalau Anda disuruh menghitung jaringan di sini, nah Anda hitung ininya, Anda jangan hitung, misalkan ini di sini jaringannya ada berapa. Nah, cara ngitungnya Anda hitung kaki routernya. Hitung kaki routernya. Misalkan ini di sini, ini jaringannya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini, di sini aja ini ada 5 network. Ya. Jadi menghitung jaringan itu hitung kaki routernya. Tapi kalau ada dari router ke router itu nanti dihitung 1. Jadi beberapa latihan di Cisco nanti Anda diminta untuk menghitung jumlah jaringannya. How many networks? Kalau jaringan ini ada berapa jaringan? Ada berapa network? Ini jumlah networknya hanya 1. Tapi ini tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5. Ini 1. Kenapa 1? Karena routernya kan ini ada. Ini router. Ini kan ada 1 ini. Ini 1. Nah ini switch. Ini kan switch. Switch ini berarti ini tidak satu port switch. Bukan merupakan satu network. Tapi ini networknya 1. Networknya 1. Networknya 1. Jadi yang membuat jaringan itu menjadi ada beberapa buah itu adalah router. Nah, dalam hal ini untuk yang di dalam kota ini karena kaki routernya 1 ini 1 jaringan. Supaya Anda bedakan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 jaringan. Nah, kalau yang ini ada berapa jaringan? Yuk, siapa yang mau ngitung? Yang sentral. Ada berapa networknya? Kadang-kadang disebut juga subnet ya. Ada berapa subnetnya? Ini dia pakai switch yang ada terangnya. Ya, switch. Ada berapa? Ada yang mau ini kasih pendapat? Ada berapa? 3, Pak. Ya, 3. Siapa tadi si Kevin? Ada berapa Kevin? Ada berapa jaringan di sini? Yang hitung yang kabel hitam aja ya, yang merah nggak usah. Nanti yang merah ini kan WAN. Sini. Berapa? 1, 2, 3 ya. Ini karena ini kita anggap switch. Ya, switch. Ini switch ini untuk mengatasi kalau ada kegagalan aja. Ya. Oke, itu yang nomor berapa tadi? Yang nomor 2 ya. Berarti ini juga belum ada nilai. Cuma nanti Anda ikutin aja di modul ini supaya Anda mendapatkan pengetahuan apa yang dimintanya. Tapi di sini belum ada nilainya. Ya. Berapa tadi? 1, 2, 4, 5. Oke, saya tutup ya. Saya tutup. Tapi nanti ini Anda, Anda simpan ya. Yang ada nilainya nanti Anda simpan. Nah, ini saya mau lihat yang 2, chapter 2 ini ya. 2146. Ya.
2146. Mana ini? Saya klik. 2146 disuruh ngapain? Sudah ada nilai enggak? 2146. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah ada nilainya. Dari mana saya tahu ini ada nilainya? Sebentar, selesai. Iya, kita harus ngisi ini dulu. Ya, ini nilai itu ini yang kanan bawah ini. Ya, completion. Nilai maksimumnya 20. Nah, yang ini nilainya masih 0. Nah, gimana supaya ini nilainya 20? Nah, baca petunjuknya. Lihat, objectives. Tujuannya adalah untuk menghubungkan jaringan yang sederhana, ya, jaringan dasar, akses CLI ya menggunakan command line ini. Menggunakan command line kan chapter 2 itu memang command line ya. Dan mengeksplorasinya. Kemudian masuk ke exec mode, kemudian men-set jam. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau background ini semacam teorinya ya, background penjelasannya gitu ya. In this activity you will practice skills necessary for the Cisco IOS, such as different user access mode, various configuration modes. Nah, ini teorinya. Nah, yang Anda lakukan ini step-stepnya ini. Nah, lihat apa? Lihat step 1. Connect PC 1 to switch 1 menggunakan console cable. Nah, connect-kan. Caranya gimana? Caranya ini. Karena kita kemarin udah lakukan, kan Anda udah tahu ya. Mengkonekkan dari PC ke switch pakai konsol kabel. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya, caranya ambil apa? Ini yang konsol yang mana? Yang warna apa konsol? Nomor 3, Pak. Dari nomor 3. Nomor 3 atau nomor 2? 3, Pak. Ini. Iya. Pak. Hah? Ini kan. Iya, dua, Pak. Maaf, Pak. Ini kan, ini Iya, diklik. Pak. Iya, Pak. Maaf. Caranya kan klik, habis itu klik ini kan gitu ya. Ini kemana? Ini kemana? RS, Pak. RS, Pak. S232. Ini kemana? Ke konsol, Pak. Betul, ya. Ini sebenarnya udah ada di sini petunjuknya. Nah, ini katanya kan. Ini ke RS32, kemudian yang switch ke konsol. Lihat. Nilainya langsung berapa? Lihat nggak nilainya? 20, Pak. Nah, berarti benar gitu. Benar. Ya gitu nanti. Jadi setiap yang kita lakukan nanti diberi nilai. Nanti ada yang maksimumnya 20, ini kan nilainya cukup rendah ya. Ada yang 100, ada yang 200 gitu. Kita harus capai sampai nilai maksimumnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini yang sudah pernah kita lakukan juga sih. Kan udah pernah ya. Disuruh ngapain ini? Dari S1, oh enggak ya, ini masih. Ini yang kita waktu comment line ya. Oh, ini yang kita belum itu ini ya, mengganti jam. Ada show lock. Ya, yang 43 ini ya. Kalau yang atas ini kita udah pernah ya. Ini kan global configuration mode, ini private exec mode ya, dengan ada yang user exec mode yang atas ya, dari awal ya. Oke. Nah, ini kena nilainya udah 200, tapi saya anjurkan ini kita yang belum dilakukan kan Anda mengganti jam. Coba Anda ganti jam, gimana caranya? Ini double klik. Kemana ini? Desktop programming atau atribut? Desktop, kemudian ke mana ini lagi? Kemana? Ke terminal. Terminal ini 9600.861. Nah, ini udah benar, diokekan. Nah, inilah kita masuk ke switch, command switch. Ini S1 ya, sama dengan di modulnya. Mana di modul? Ini S1. Nah, kita hanya diminta mengganti clock ya. Berarti dari sini
Dari sini kan kita masuk apa namanya? Kalau kita mau naik ke atas, enable ya. Nah, enable jadi tanda pagar kan ini. Ini kan yang promnya kan pagar ya. Pertama promnya masih tanda lebih besar dengan memberikan enable ini kan, enable enter the enable comment. Nah, tadi kita lewati ya. Nah, kita udah pernah kan pakai modul dari saya kan. Iya, Pak. Nah, kemudian kita diminta ganti jam ini. Clock set ganti jam. Jadi di sini kita bisa perintahnya clock set dari yang promnya tanda pagar ini. Jamnya jam berapa gitu. Ya, perintah clock. Kalau saya beri tanda tanya, ternyata habis clock apa? Set. Saya beri lagi tanda tanya. Nah, jadi boleh HHMMSS. Misalkan sekarang jam 10. Jam 10.00. Nah, saya enter. Nah, oke, ayo incomplete. Oke, kurang. Oh, ada lagi tanda tanya lagi. Sultan Asfor. Sultan apa ini? Asfor ya. Bentar. Ada yang mau ini. Bentar, ada yang mau masuk ke Zoom. Udah telat ya padahal ya, Sultan itu. Bentar ya, saya masukkan dulu ya. Telat. Yang kelas kita juga ada yang telat ya. Rewinka, Andika. Karena saya jadi host ya. Hostnya kan libur ini. Ini Pak Pras. Pak Pras. Wah, Pak Pras banyak mahasiswanya. Bentar. Pak Pras. Pras ini paling banyak. Oke. Ya, jadi itu yang apa nih? Yang 1, 2 berapa tadi? Oh, tadi ganti jam. Ganti jam, oh ya. Tadi kan perintahnya incomplete. Nah, supaya kita tahu komplitnya, kita kasih tanda tanya. Month of. Hari apa? Kan hari apa? Tanggal berapa? Karena tanggal berapa? Tanggal 10 day of month ya. 10. Sudah. Kita enter lagi. Kalau dia masih bilang kurang, kita kasih tanda tanya lagi. Bulan apa? Bulan 12. Tanda tanya lagi. Bulannya 12. Ya, silahkan kita lihat di modul. Oh gini ya caranya. Set. Jan 2035. Wah, kalau Desember berarti Des ya. Ini ya, makanya ini kan ada modulnya. Berarti 10 Desember 2020. Itu baru benar. Jadi sudah di set ini.
Tinggal kita show clock. Sekarang jamnya adalah jam 10. Padahal salah ya, jam 9 ya. Saya set lagi ya. Jam 8.54. 8. Jadi nah gitu. Sekarang kalau saya lihat ini jam berapa? Jam 8.54. 10 Desember 2020. Gitu. Jadi kita bisa men-set jam. Sama halnya dengan Anda juga bisa men-set jam di komputer kan. Kalau men-set jam di komputer kan di sini. Nah, dalam ini ya. Jam di komputer di mana ada men-set? Ada ya di regional ya, di control panel ya. Tapi di perangkat Cisco perintahnya adalah set clock. Oke, ini nanti kalau sudah Anda kerjakan, ini ada simpan. Ini ada simpan, save as. Anda simpan, ini kan karena ada nilainya ya. Yang ada nilainya Anda simpan. Anda siapkan sebuah folder ya. Folder Anda. Ya. Kemudian ini namanya, nama aslinya kan seperti ini. Di depan namanya kasih Nimanda. Misalkan Nimanda 2018. Kemudian kasih namanya. Misalkan ini saya asal aja, nah begini. Jadi ini NIM, nama, ini nama awalnya. Ini udah disimpan. Nah itulah yang dikumpulkan nanti ke saya nanti ya, lewat. Nanti akan saya berikan lewat Google Drive ya. Oke ya, itu ya nanti ya. Ini yang ada nilainya aja yang Anda kumpulkan. Karena ada beberapa nanti yang seperti tadi ini nggak ada nilainya. Oke, coba. Saya cek lagi ini yang 2234. 2234. Tunggu dulu. Nah, ini 2234. Selalu dia minta bikin yang baru ya. Oke. Jangan lupa ya ini ya. Karena kalau enggak nanti nilai Anda enggak ini. Enggak bisa nyontek ya. Karena akan saya periksa ini namanya apa? Sidik jarinya. Benar enggak ini Anda ngerjakan sendiri? Oke, yes. Nah, gitu. Nah, ini apa lagi nih? Ini ada nilainya. Nilainya 72. Nah, sekarang saat ini nilainya 12. Anda diminta sampai nilainya 72. Nah, gimana caranya supaya nilainya 72? Nah, Anda baca ini modulnya. Sirkuitnya ini. Sirkuitnya ini ya. Ini pakai kabel apa ini? Kalau ini kabelnya kabel apa ini? Wah, ini malah oleh ini di latihan ini kita nggak bisa masuk ini latihan. Nggak bisa masuk atau nggak bisa apa tadi? Disconnect, nggak bisa menghapus. Di Cisco itu latihan-latihan itu bisa kita atur. Nah, apa yang diminta? Anda baca modulnya. Nah, yang diminta yang pertama Anda bisa memverifikasi konfigurasi suite, memverifikasi perintah konfigurasi basic suite configuration ya, konfigurasi suite dasar, kemudian perintah MOTD. Kemarin kita juga udah lakukan ya waktu CLI, Command Line Interface. Kemudian menyimpan. Nah, ini yang kita belum, yaitu menyimpan hasil perubahan perintah-perintah kita yang kita berikan ke perangkat Cisco, itu bisa kita simpan. Nama tempat menyimpannya NVRAM. Jadi NVRAM ini semacam semacam ROM gitu. Ya, tapi dia kenapa tidak disebut ROM? Karena bisa dihapus NVRAM. NV itu non volatile. Maksudnya RAM yang kalau nanti switch-nya kita matiin dia nggak hilang. Kalau RAM yang biasa kan dia hilang. Tapi kalau NVRAM itu datanya permanen. Kayak hadisnya, semacam hadis tapi dalam bentuk elektronik. Ya kayak ini sekarang, SSD atau memory card. Tapi karena zaman dulu belum ada, itu zaman dulu Cisco nyebutnya dengan NVRAM. Teknologinya, karakteristiknya mirip lah, walaupun teknologi sekarang lebih bagus ya, udah pakai SSD. Nah, ini gimana caranya supaya nilainya naik? Ini kan baru 12 nilai. Nah, ikutin.
Lihat, ikutin. Pertama apa? Pertama diminta masuk ke suite 1. Nah, pakai ini kan. Ke suite 1 lewat PC 1 ke desktop ke terminal ke OK. Oke, saya enter. Enter dulu. Belum masuk ya. Belum masuk ya. Kenapa? Saya ulang ya. Ulang. Ini terminal. Oke. Ya, nggak kelihatan deh. Mesti kelihatan deh. Oke, ntar kita ulang aja ininya. Ambilan mungkin salah ambil tadi ya. Ulang. Oke. Masuk desktop terminal. Oke. Nah, ini kenapa nggak masuk ke ini ya? Ke komen kayak tadi ya. Oh, mungkin kita nunggu ini warna hijau dulu ya. Tunggu sebentar, belum on ya. Karena itu kan switch-nya belum connect ya. Nah, ini baru udah hijau ya. Kan ini udah hijau. Jadi nanti kalau Anda pas klik, kalau dia nggak mau, ini Anda tunggu hijau dulu. Jadi warna orange itu artinya dia switch-nya belum aktif. Masih melakukan proses booting ya. Nah, sekarang ini saya klik terminal, oke. Oke, saya enter. Nah, belum boot juga ya. Booting juga. Dan sudah on ya. Saya masuk dari sini. Oh, ini baru ya. Agak lama deh. Tapi kita nggak boleh, harus dari sini. Ya, sini malah belum on. Tunggu ya. Kan semestinya di sini ada prompt ya, sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, ini harus begini dia nanti. Ada suite. Oh, enggak. Ini klik S1. Kita dimintanya dari suite. Ya, kita dimintanya dari suite, bukan dari sini. Karena ini bukan kabel konsol kan. Nah, makanya ikutin petunjuk ya. Saya tadi tergoda, saya pikir ini kita bisa nyetingnya dari sini. Jadi kalau komputer, kita hubungkan pakai kabel LAN, itu nggak bisa langsung untuk ke suite ini. Jadi yang di petunjuk ini kita dimintanya langsung masuk ke suite. Kayak saya klik tadi ya, saya klik. Ini kan ada tab CLI-nya ya, CLI, command line, interface. Nah, ini dia suite. Dia minta tadi pertama apa di modul, ketik enable, enter. Nah, ini ya. Ini saya tampilkan modulnya yang di kanan. Nah, gitu. Yang di kanan modulnya ya. Pertama dia minta apa? Enable.
nilainya udah berubah nggak? Belum, masih 12. Kita ikutin terus. Nah, dia minta kita menjalankan perintah show running config. Nih ya, show running config. Kita ikuti show running config, enter. Nah, sudah, tekan spasi. Nah, ini yang kemarin ya, kita melihat hasil konfigurasi. Oke, yang ini udah nilainya masih tetap 12. Kita ikutin terus. Kita ikutin terus. Nah, jadi yang tampil ini katanya ya, dia menjelaskan bahwa yang tampil ini dia ada di NVRAM. Ya, saat ini berada di RAM. Kita mau simpan dia ke dalam NVRAM. Namanya startup config. Maksudnya dia adalah file yang jalan saat switch pertama kali dihidupkan atau di start. Nah, diminta ngubah nama. Ngubah namanya jadi, namanya kan ini switch ya. Namanya kan switch. Ubah namanya jadi S1. Nah, gimana kemarin ngubahnya? Masuk ke kemana? Ke configure terminal. Kemudian apa? Perintah hostname kasih S1. Nah, ini ya. Sini ya. Enter. Nah, sekarang namanya berubah menjadi S1. Kalau tadi kan ini namanya switch. Sekarang berubah namanya S1. Lihat nilainya. Nilainya berubah nggak? Nilainya berubah nggak sekarang? Berubah, Pak. Berubah. Tambah 5 ya. Jadi 17. Jadi 17. Nah, ikutin ini terus. Ini nanti nilainya akan terus naik jadi 72. Anda ikutin. Ini kan pada dasarnya kita udah lakukan ya. Cuma ini pakai modul Cisco yang ada nilainya. Nah, ini Anda ikutin aja di modulnya. FT enable. Ini kan enable secret. Ini password dia ya. Kita kan kemarin passwordnya apa gitu ya. Ini kan yang password yang pakai terenkripsi kemarin ya. Nah, ini Anda lakukan terus sampai bawah, nanti sampai Anda menyimpan. Ini ada perintah nyimpan. Ya, menyimpan. Jadi Anda antara konfigurasi yang sedang ada di dalam RAM mau kita simpan ke dalam NVRAM. Startup itu NVRAM tadi. Nah, ini perintahnya nyimpan ini. Jadi kita bisa simpan gitu. Karena kalau nggak kita simpan, kalau switch-nya dimatikan atau di restart, maka semua konfigurasi kita bubar. Bubar maksudnya reset kembali. Kembali namanya yang udah kita ubah namanya jadi S1, dia akan kembali namanya menjadi switch. Ya, ini harus kita simpan. Nah, perintah nyimpannya ini. Copy ya perintah nyimpannya nanti. Nah, ini yang perintah copy itu nanti yang harus Anda lakukan. Untuk memperlihatkan ini berubah ya, lihat. Ini kan namanya sekarang S1 ya. Coba switch-nya saya matiin. Switch-nya saya matiin. Switch. Ya, switch-nya nggak bisa dimatiin ya. Karena listriknya, oh ya, switch itu nggak ada tombol on off. Coba. Ada nggak tombol on off? Ya, jadi switch perangkat-perangkat jaringan itu memang seringkali tombol on off-nya nggak ada yang disembunyikan. Karena memang nggak boleh mati. Tapi di reset bisa. Kan nggak ada tombol on off-nya ya. Ya udah. Tapi begitu ya kalau switch-nya seperti kalau kita mulai dari awal, nah itu nggak ada ininya konfigurasinya itu reset seperti halnya komputer ya. Komputer kalau Anda belum simpan, Anda reset atau Anda matikan, Anda hidupkan lagi kan datanya kan kalau tidak Anda simpan ke hard disk ya hilang. Nah, jadi pada perangkat Cisco ini untuk menyimpannya itu ini. Ini berarti perintah menyimpan ya, save ya. Yang ini destination, yang ini source-nya, asalnya. Oke ya, nanti ini Anda lakukan sampai nilainya 72. Baru Anda save as kayak tadi. Save as seperti yang tadi. Ini Anda save as. Namanya tetap ini, tapi Anda simpan nanti ke punya Anda. Nah, di sini Anda kasih NIM Anda. Tadi saya contohkan NIM-nya. Itu namanya siapalah tadi ya. Ya, namanya boleh siapa aja. Nama Anda ya nanti ya. Nah, gitu Anda simpan di sini. Simpan. Nah, nanti file yang Anda simpan itulah ini yang di sini. Nah, mana dia? Source. Nah, file inilah nanti yang Anda kumpulkan nanti ke dalam folder Anda. Jadi Anda ngasih link di Google Drive dalam bentuk folder aja ya.
Jadi pas saya klik, saya masuk ke folder Anda itu. Nah, ini kan udah ada di mana. Jadi waktu saya periksa, saya bisa langsung ke paket tracer nanti. Nanti di zip aja ya Pak. Ya. Halo? Nanti di zip aja Pak ya. Enggak, jangan di zip. Oh, jangan. Anda upload tapi dalam kan Anda bisa membuat link foldernya kan yang ada link kan. Iya Pak ya. Di Google Drive ya foldernya. Nah, ini untuk yang saat ini, untuk yang tugas Anda sampai minggu depan, untuk yang praktek sampai yang 3 ini aja. Jadi Anda cek mana yang ada nilainya aja. 1244, 1245, 2146, 2234, 2325, 2412 sampai 3246 ini yang Anda kerjakan ini. Dan yang dikumpulkan hanya yang ada nilainya. Karena seperti tadi udah kita coba, 1, 2 ini kan nggak ada nilainya. Boleh ada nilai ini. Ini juga tadi ada nilai. Ya, ini kayaknya ini sampai sini ada nilai semua. Oke ya. Oh, ini investigating mungkin nggak ada nilai. Nanti Anda coba aja ya. Jadi itulah pekerjaan Anda, dan ini adalah sekaligus latihan yang menjadi persiapan Anda untuk ujian UAS praktikum yang soalnya dari Cisco nanti. Jadi nanti nilainya langsung dinilai di paket tracer. Makanya Anda harus berlatih ya, karena nilai Anda kalau kurang dari 70, itu kan Anda nggak dapat sertifikat ya. Nilainya kurang 70. Kalau chapter exam Anda 70 bisa, 80, bahkan 100 juga bisa kan. Tapi kalau ini nanti Anda nggak bisa ini. Karena memang Cisco kan tujuannya untuk belajar tuh yang chapter exam itu ya. Anda bisa nilai sampai 100, Anda bisa berdiskusi atau Anda tanya ke Google segala macam kan. Nah, tetapi nanti waktu final exam namanya ya, ujian akhir, itu berdasarkan ilmu yang Anda tahu nanti. Nah, makanya ini Anda kerjakan ini. Nanti ini sampai terakhir nanti ya. Tapi untuk minggu ini Anda sampai chapter 3 aja. Kita sampai chapter ke-11 ya. Nah, boleh Anda download semua, nanti setiap minggu akan saya contohkan nanti beberapa untuk yang Anda kerjakan. Oke. Itu tadi yang ngumpulinnya yang ada nilainya aja kan Pak, yang ya, disimpan benar. yang ada nilainya aja. Yang ada nilainya aja lah. Yang nggak ada nilainya, kalau Anda ingin bereksperimen, silakan Anda lakukan eksperimennya. Walaupun nggak ada nilai, sebenarnya untuk mendapatkan ilmu, penting juga itu Anda coba-coba ya. Karena dia kebanyakan untuk, kita disuruh mengamati aja sekarang, yang tidak ada nilai itu. Tapi nggak perlu Anda kumpulkan. Kumpulkan yang hanya ada nilainya. Makanya Anda cek. Oke ya, untuk kita hari ini sampai di sini untuk apanya, untuk praktikumnya.